Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ilmu Hitam. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang penuh pelajaran tentang dendam, harga diri, dan konsekuensi dari jalan gelap yang dipilih saat hati dikuasai amarah. Sebuah cerita berjudul Santet Balasan Karena Hutang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak semua rasa sakit harus dibalas dengan keburukan, karena setiap perbuatan pasti akan kembali kepada pelakunya. Matikan lampu, gunakan headset kalian, dan siapkan diri untuk menyelami cerita ini sampai akhir. Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, yang dikelilingi hamparan sawah dan kebun singkong yang luas, hiduplah seorang pria bernama Raka, yang selama ini dikenal sebagai sosok pekerja keras, namun kurang beruntung dalam hal rezeki. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu orang tuanya di ladang, dan setelah menikah dengan Sari, ia bertekad menjalani hidup sederhana tanpa banyak berharap pada kemewahan. Tetapi keadaan tidak selalu berpihak kepadanya. Beberapa tahun terakhir, cuaca sering tidak menentu. Hujan turun terlalu deras saat masa tanam, lalu kemarau panjang datang ketika padi mulai berisi. Hasil panen yang seharusnya cukup untuk kebutuhan setahun, justru habis untuk menutup kerugian pupuk dan biaya sewa traktor. Raka mencoba bertahan dengan membuka usaha kecil, menjual hasil bumi ke pasar kecamatan. Setiap subuh, ia berangkat membawa karung berisi singkong dan jagung dengan sepeda motornya yang sudah tua, berharap mendapat untung sedikit demi sedikit. Namun harga di pasar sering jatuh karena pasokan melimpah, sementara tengkulak menekan harga serendah mungkin. Keuntungan yang ia dapat tidak cukup untuk membayar kebutuhan rumah tangga, apalagi menyekolahkan anaknya yang mulai masuk sekolah dasar. Sari sebenarnya tidak pernah menuntut lebih. Ia bahkan membantu membuat kue untuk dititipkan di warung-warung desa, tetapi hasilnya tetap belum mampu menutup semua pengeluaran. Hingga suatu hari, Raka terpaksa meminjam uang kepada Darto, seorang pedagang sembako paling kaya di desa itu. Darto dikenal tegas dan perhitungan. Ia jarang memberi pinjaman kecuali pada orang yang ia percaya. Raka mendatangi rumah besar bercat hijau milik Darto dengan rasa malu yang menekan dadanya. Ia menjelaskan kondisi sawahnya yang gagal panen dan berjanji akan mengembalikan pinjaman setelah musim panen berikutnya. Darto sempat terdiam, memandang Raka dari ujung kepala sampai kaki, lalu akhirnya menyetujui pinjaman itu dengan syarat waktu pembayaran jelas dan tanpa alasan. Ketika menerima uang itu, Raka merasa seperti mendapat napas baru. Ia pulang dengan langkah lebih ringan dan berjanji dalam hati akan bekerja lebih keras agar bisa membayar tepat waktu. Namun nasib kembali tidak berpihak. Hujan yang terlalu deras membuat sebagian tanaman padi rebah sebelum waktunya. Hama tikus menyerang tanpa ampun dan hasil panen kembali jauh dari harapan. Raka mulai gelisah setiap kali melihat kalender yang tergantung di dinding bambu rumahnya. Tanggal jatuh tempo semakin dekat, sementara uang yang ia kumpulkan belum seberapa. Ia mencoba mencari pekerjaan tambahan, menjadi buruh angkut di pasar, membantu tetangga memperbaiki pagar, bahkan sesekali menjadi kuli bangunan di desa sebelah. Tetapi semua itu hanya menghasilkan sedikit demi sedikit dan tak pernah cukup untuk melunasi hutangnya secara penuh. Darto mulai menagih dengan cara halus. Ia datang ke rumah Raka sambil tersenyum tipis, menanyakan kapan janji itu ditepati. Raka menjawab dengan suara pelan bahwa ia masih berusaha dan meminta tambahan waktu. Darto masih memberi kesempatan, tetapi raut wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. Minggu demi minggu berlalu dan kabar tentang hutang Raka mulai menyebar di warung kopi. Orang-orang membicarakannya dengan nada iba, namun ada pula yang menyindir bahwa Raka terlalu berani meminjam dalam jumlah besar tanpa jaminan. Raka yang biasanya ramah kini lebih sering menunduk ketika bertemu warga. Rasa malu menghantui setiap langkahnya. Bahkan ketika berjalan menuju masjid, ia merasa pandangan orang-orang berbeda, seakan semua tahu kegagalannya sebagai kepala keluarga. Sari berusaha menenangkan suaminya. Setiap malam ia berkata bahwa rezeki tidak akan tertukar dan yang penting mereka tetap bersama menghadapi masalah. Tetapi beban di hati Raka terasa semakin berat, apalagi ketika Darto datang untuk kedua kalinya dengan nada yang tidak lagi sehalus sebelumnya. Ia berdiri di depan rumah Raka dengan suara cukup keras hingga beberapa tetangga bisa mendengar, menanyakan kepastian pembayaran. Raka mencoba menjelaskan kondisi panennya yang gagal, namun Darto memotong dengan kalimat tegas bahwa janji tetap janji dan ia tidak mau dirugikan.
Suasana menjadi canggung. Anak Raka yang kecil mengintip dari balik pintu dengan wajah takut melihat ayahnya diperlakukan seperti itu. Setelah Darto pergi, Raka duduk lama di teras memandangi tanah kosong di depannya. Pikirannya penuh dengan rasa bersalah dan marah bercampur menjadi satu. Ia merasa sudah berusaha semampunya, namun keadaan terus menekannya dari segala arah. Ia tidak pernah berniat menipu atau lari dari tanggung jawab, tetapi ia juga tidak punya jalan keluar yang jelas. Setiap malam ia sulit tidur, memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang dalam waktu singkat, sementara hari penagihan berikutnya semakin dekat. Desas-desus tentang ancaman Darto mulai terdengar, bahwa jika hutang tidak dibayar, maka sawah kecil milik Raka akan dijadikan jaminan. Kabar itu membuat Raka semakin cemas, karena sawah itu satu-satunya peninggalan orang tuanya yang tersisa, dan sumber penghidupan keluarganya. Bila sawah itu hilang, maka ia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Rasa takut kehilangan bercampur dengan rasa tersinggung karena dipermalukan di depan warga, perlahan menggerogoti hatinya. Raka yang dulu dikenal sabar, kini mulai mudah tersulut emosi. Ia lebih banyak diam dan menghindari pertemuan dengan siapapun di desa. Dalam kesendiriannya, ia merasa dunia tidak adil padanya. Ia merasa dipaksa memilih antara harga diri dan kenyataan pahit bahwa ia belum mampu membayar hutangnya. Malam itu, ketika angin bertiup pelan dan suara jangkrik terdengar dari sawah, Raka duduk sendirian memandangi langit gelap tanpa bintang. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, mengapa setiap usaha selalu gagal? Mengapa orang lain bisa berhasil, sementara ia terus terpuruk? Dalam benaknya terlintas keinginan untuk lari dari desa, meninggalkan semua masalah, tetapi ia sadar, itu bukan solusi, karena keluarganya akan ikut menanggung malu dan kesulitan. Ia menggenggam kepalanya sendiri, mencoba menahan tekanan yang terasa semakin menghimpit. Tanpa ia sadari, di dalam hatinya mulai tumbuh benih kegelapan, sebuah bisikan kecil yang mengatakan bahwa mungkin ada cara lain, cara yang tidak biasa, cara yang bisa membuat orang yang menekannya merasakan apa yang ia rasakan saat itu. Raka belum tahu kemana pikiran itu akan membawanya, tetapi yang jelas rasa putus asa telah membuka pintu bagi sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pertimbangkan, dan malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya, perubahan yang lahir dari hutang yang tak terbayar, dan luka harga diri yang terus membara di dalam dadanya. Sejak kejadian Darto menagih dengan suara keras di depan rumahnya, kehidupan Raka tidak lagi terasa sama. Setiap pagi ketika ia melangkah keluar untuk pergi ke sawah atau ke pasar, ia merasa seolah seluruh desa memandangnya dengan tatapan berbeda. Bukan lagi sebagai Raka yang ramah dan suka membantu, melainkan sebagai Raka yang berhutang dan tak mampu membayar. Perasaan itu mungkin hanya ada di dalam kepalanya, namun rasa malu yang ia tanggung terasa begitu nyata, seperti beban berat yang menekan dadanya. Bahkan suara tawa anak-anak yang bermain di jalan kecil depan rumahnya terdengar seperti ejekan di telinganya, meski sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Sari mencoba bersikap biasa saja. Ia tetap menyapu halaman setiap pagi, tetap tersenyum saat membeli sayur dari tetangga, dan tetap mengantar anak mereka ke sekolah dengan langkah tenang, seakan tidak terjadi apa-apa. Tetapi Raka tahu, istrinya juga merasakan bisik-bisik warga yang semakin sering terdengar di warung kopi. Beberapa lelaki yang biasa nongkrong di sana mulai membicarakan soal hutang dengan nada yang tidak lagi pelan. Ada yang berkata bahwa Raka terlalu memaksakan diri meminjam dalam jumlah besar. Ada pula yang menyindir bahwa lelaki sejati seharusnya bisa menepati janji. Ucapan-ucapan itu sampai ke telinga Raka melalui cerita orang lain, dan setiap kali mendengarnya, hatinya seperti ditusuk. Ia tidak pernah berniat ingkar, ia hanya sedang tidak beruntung. Tetapi di mata orang-orang, kegagalan seringkali dianggap sebagai kelemahan, dan kelemahan dianggap sebagai aib yang pantas dibicarakan. Semakin hari, Raka semakin jarang berkumpul dengan warga. Ia lebih memilih pulang cepat setelah bekerja dan mengurung diri di rumah, duduk diam memandangi dinding bambu yang mulai lapuk. Pikirannya terus memutar ulang kejadian saat Darto berdiri di depan rumahnya dengan nada mengancam. Ia teringat jelas bagaimana beberapa tetangga berhenti menyapu hanya untuk melihat ke arah mereka. Bagaimana seorang ibu berbisik pada temannya sambil menunjuk ke arahnya. Kenangan itu membuat wajahnya panas setiap kali teringat. Bukan hanya karena hutang yang belum lunas, tetapi karena harga dirinya terasa diinjak-injak. Sebagai seorang kepala keluarga, Raka merasa gagal. Ia merasa tidak mampu melindungi keluarganya dari rasa malu. Bahkan anaknya mulai bertanya polos, mengapa kemarin ada om yang marah-marah di depan rumah? Pertanyaan sederhana itu membuat Raka terdiam lama. Ia tidak tahu harus menjawab apa, selain mengatakan bahwa itu hanya masalah kecil orang dewasa. Padahal di dalam hatinya, ia tahu masalah itu jauh dari kata kecil. Malam demi malam, ia sulit memejamkan mata. Setiap kali hampir tertidur, bayangan Darto muncul dengan wajah keras dan suara tegas menuntut pembayaran. Raka mulai merasa marah, bukan hanya pada keadaan, tetapi juga pada Darto. Ia merasa dipermalukan secara tidak perlu, seolah-olah Darto sengaja membuatnya terlihat rendah di depan warga,
padahal ia sudah meminta tambahan waktu dengan baik-baik. Perasaan tersinggung itu perlahan berubah menjadi bara kecil yang terus menyala di dalam dada. Ia mencoba menepisnya dengan berpikir bahwa Darto hanya menagih haknya. Namun sisi lain dalam dirinya membisikkan bahwa cara Darto salah, bahwa seharusnya ia diberi kesempatan lebih tanpa dipermalukan. Perasaan itu semakin kuat ketika suatu sore Raka melewati warung dan tanpa sengaja mendengar namanya disebut. Salah satu lelaki berkata bahwa mungkin Raka akan kehilangan sawahnya jika tak segera membayar. Yang lain menimpali dengan tawa kecil yang membuat telinga Raka terasa panas. Ia berhenti sejenak di balik pohon pisang, mendengarkan dengan hati bergetar. Campuran malu dan marah membuat tangannya mengepal tanpa sadar. Ia ingin masuk dan membantah, tetapi ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Ia memilih pergi dengan langkah cepat, namun kata-kata itu terus terngiang di kepalanya sepanjang jalan pulang. Setibanya di rumah, Sari melihat wajahnya yang tegang dan mencoba menenangkan. Seperti biasa, mengatakan bahwa orang akan selalu berbicara dan yang terpenting adalah niat baik serta usaha. Tetapi Raka tidak lagi bisa melihat semuanya sesederhana itu. Ia merasa kehormatannya direndahkan dan rasa sakit itu perlahan menumbuhkan sesuatu yang lebih gelap di hatinya. Ia mulai berpikir bahwa jika Darto tidak menagih dengan cara kasar, mungkin orang-orang tidak akan membicarakannya seperti ini. Ia menyalahkan Darto atas rasa malu yang ia tanggung. Meskipun di lubuk hati terdalam, ia tahu akar masalahnya adalah hutang yang belum terbayar. Perasaan manusia seringkali tidak logis ketika tersakiti. Raka mulai menghindari jalan yang melewati rumah Darto. Ia memilih memutar lebih jauh, meski itu berarti menghabiskan lebih banyak waktu dan bensin. Ia tidak ingin bertemu, apalagi berpapasan dengan tatapan dingin lelaki kaya itu. Suatu malam, ketika listrik desa padam dan hanya lampu minyak yang menerangi ruang tamu kecil mereka, Raka duduk termenung, sementara Sari dan anaknya sudah tertidur. Dalam kesunyian itu, suara jangkrik terdengar jelas, dan angin malam masuk melalui celah dinding bambu, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Raka menatap ke arah sawah gelap di kejauhan, dan untuk pertama kalinya ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya malu, bukan hanya marah, tetapi keinginan untuk membalas. Ia membayangkan bagaimana jika suatu hari Darto yang berdiri di posisinya dipermalukan di depan banyak orang. Bagaimana jika lelaki itu merasakan ketidakberdayaan yang sama. Pikiran itu awalnya membuatnya terkejut. Ia tidak pernah sebelumnya berharap buruk pada orang lain, apalagi sampai ingin membalas dendam. Tetapi semakin lama ia memikirkan rasa sakit yang ia alami, semakin ia merasa keinginan itu wajar, sebagai bentuk keadilan versi dirinya sendiri. Ia mulai bertanya dalam hati, mengapa hanya dirinya yang harus menanggung malu? Mengapa Darto bisa dengan mudah berdiri tinggi, sementara ia terpuruk? Pikiran-pikiran itu terus berputar, hingga tanpa sadar ia menggenggam lututnya erat-erat, seakan menahan sesuatu yang bergejolak di dalam dada. Malam itu menjadi titik ketika rasa malu yang awalnya hanya membuatnya menunduk, berubah menjadi benih dendam yang mulai berakar, perlahan dan tanpa ia sadari. Benih itu akan tumbuh semakin besar jika terus ia sirami dengan amarah dan kekecewaan. Sementara di luar rumah, angin malam terus berhembus pelan, seolah menjadi saksi perubahan dalam hati seorang pria yang terluka. Harga dirinya terinjak dan tidak tahu lagi cara memadamkan bara yang mulai menyala dalam jiwanya. Malam itu, langit benar-benar gelap tanpa bulan. Hanya bintang-bintang redup yang sesekali tertutup awan tipis. Angin berembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Namun, Raka hampir tidak merasakannya, karena pikirannya jauh lebih bergejolak dibandingkan udara malam. Langkahnya mantap menyusuri jalan kecil menuju pinggir hutan. Meski di dalam dadanya, janting berdetak keras setiap kali suara ranting patah terdengar di bawah kakinya. Ia sempat berhenti beberapa kali, seolah berharap ada sesuatu yang menghalanginya agar ia bisa membatalkan niatnya. Namun, tidak ada siapapun di jalan itu. Desa sudah terlelap dalam tidur. Hanya suara anjing menggonggong dari kejauhan yang memecah sunyi. Ketika akhirnya gubuk Ki Jambul terlihat di antara pepohonan, Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Cahaya temaram dari dalam gubuk menyelinap melalui celah dinding bambu, dan bau kemenyan yang lebih kuat dari sebelumnya memenuhi udara, seakan tempat itu memang menunggunya. Raka berdiri beberapa detik di depan pintu, berusaha mengatur napas sebelum akhirnya tangannya terangkat dan mengetuk pelan. Belum sempat ia mengetuk untuk kedua kali, pintu itu terbuka perlahan, menampakkan sosok Ki Jambul yang sudah berdiri dengan tatapan dalam, seolah mengetahui bahwa Raka akan datang malam itu. Tanpa banyak kata, lelaki tua itu mempersilakannya masuk ke dalam ruangan yang hanya diterangi lampu minyak kecil. Bayangan mereka berdua bergerak di dinding,
seperti sosok-sosok lain yang ikut menyaksikan pertemuan tersebut. Di sudut ruangan terlihat sesajen sederhana, bunga 7 rupa dan mangkuk kecil berisi air yang permukaannya memantulkan cahaya api. Dengan gemetar, Raka duduk bersila di hadapan Ki Jambul. Suasana begitu sunyi hingga suara napas mereka terdengar jelas. Lelaki tua itu menatap Raka lama sebelum akhirnya berbicara dengan suara rendah dan berat, bertanya apakah ia sudah memikirkan dengan matang keputusan yang akan diambil. Raka menelan ludah, rasa takut menyelinap di sela-sela tekadnya. Namun bayangan Darto yang berdiri di depan rumahnya dengan suara keras kembali muncul, dan rasa malu yang membakar dadanya membuat ia mengangguk pelan. Ki Jambul mengingatkan sekali lagi bahwa jalan yang dipilih bukan jalan biasa, bahwa apa yang dilepas tidak mudah ditarik kembali, dan setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya cepat atau lambat. Raka sempat terdiam beberapa detik. Kata-kata itu seperti memberi kesempatan terakhir baginya untuk mundur. Tetapi dendam yang telah tumbuh selama berminggu-minggu lebih kuat daripada keraguannya. Akhirnya dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata bahwa ia siap menanggung akibatnya selama semua tekanan itu berhenti. Ki Jambul menghela napas panjang, lalu mulai menyalakan lebih banyak kemenyan. Asap putih mengepul perlahan memenuhi ruangan, membuat mata Raka sedikit perih dan kepalanya terasa ringan. Lelaki tua itu mulai melafalkan mantra dengan bahasa yang tidak sepenuhnya dimengerti Raka. Suaranya pelan namun bergetar, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Raka diminta menyebut nama Darto berulang kali, sambil memusatkan pikiran pada rasa sakit hati yang ia rasakan. Setiap kenangan tentang hinaan, ancaman, dan tatapan merendahkan kembali muncul dengan jelas, seakan diputar ulang di depan matanya. Perasaan marah yang selama ini terpendam kini dibiarkan keluar tanpa ditahan. Raka merasakan dadanya panas dan napasnya semakin cepat, seolah ada sesuatu yang keluar dari dirinya bersama kata-kata yang ia ucapkan. Ki Jambul kemudian mengambil sehelai kain kecil yang sudah disiapkan sebelumnya dan memintanya meniupkan napas ke kain itu sebagai simbol niat yang dilepaskan. Raka melakukannya dengan tangan gemetar. Perasaan aneh menjalar dari ujung jari hingga ke tengkuknya. Ketika ritual hampir selesai, Ki Jambul mencelupkan jarinya ke dalam mangkuk air, lalu memercikannya ke arah api kecil yang menyala hingga terdengar suara desis pelan. Suasana mendadak terasa lebih dingin. Raka merasakan seolah ada tekanan berat di sekelilingnya, meski ruangan itu tetap sama. Lelaki tua itu akhirnya berkata bahwa apa yang diminta telah dilepas, dan kini tinggal menunggu waktu. Raka terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Di satu sisi ia merasa lega, seolah telah melakukan sesuatu untuk membela dirinya. Namun di sisi lain ada ketakutan samar yang mulai merayap perlahan ke dalam hatinya. Ia membayangkan jika sesuatu benar-benar terjadi pada Darto, apakah ia siap melihat akibatnya? Apakah ia siap jika suatu hari orang-orang mengetahui perbuatannya? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul silih berganti, tetapi Ki Jambul menutup percakapan dengan kalimat bahwa malam sudah larut dan tidak baik terlalu lama berada di tempat seperti itu. Raka berdiri dengan kaki sedikit lemas. Sebelum keluar ia sempat menoleh sekali lagi ke dalam gubuk, melihat asap kemenyan yang masih melayang tipis di udara, seperti sisa janji yang belum selesai. Ketika ia melangkah keluar, hutan terasa lebih sunyi dari sebelumnya, bahkan suara serangga pun seperti mereda. Angin malam menyentuh wajahnya, namun tidak membawa ketenangan, justru membuatnya semakin sadar bahwa ia telah melewati batas yang selama ini tidak pernah ia sentuh. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya campur aduk antara puas dan takut. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini demi keluarganya, demi menghentikan tekanan yang terus menghimpit. Namun suara kecil di dalam hati bertanya, apakah benar ini demi keluarga atau hanya demi harga diri yang terluka? Ketika ia tiba di rumah dan melihat Sari serta anaknya tertidur damai di dalam kamar, dada Raka terasa sesak sejenak. Ia berdiri di ambang pintu memandangi mereka dengan perasaan bersalah yang belum sempat ia pahami sepenuhnya. Tetapi ia segera menepisnya dan berbaring tanpa berkata apa-apa. Malam itu tidurnya tidak nyenyak. Mimpi-mimpi aneh datang silih berganti. Bayangan asap putih, wajah Darto yang samar, dan suara bisikan yang tidak jelas artinya menyatu dalam gelap hingga menjelang subuh. Raka terbangun dengan keringat dingin, meski udara masih terasa sejuk. Ia duduk terdiam, mencoba menenangkan napas sambil meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa ini hanya ketakutan sesaat sebelum hasil yang ia inginkan datang. Tanpa ia sadari, perjanjian yang dibuat di tengah malam itu bukan hanya tentang membalas sakit hati, tetapi juga tentang membuka pintu bagi sesuatu yang mungkin lebih besar dari yang ia bayangkan.
Dan sejak detik itu, hidupnya tidak lagi berjalan di jalur yang sama seperti sebelumnya. Karena keputusan yang lahir dari dendam jarang sekali membawa kedamaian, meski pada awalnya terasa seperti kelegaan yang sangat ia dambakan. Malam itu, langit benar-benar gelap tanpa bulan. Hanya bintang-bintang redup yang sesekali tertutup awan tipis. Angin berembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Namun, Raka hampir tidak merasakannya, karena pikirannya jauh lebih bergejolak dibandingkan udara malam. Langkahnya mantap, menyusuri jalan kecil menuju pinggir hutan. Meski di dalam dadanya, jantung berdetak keras setiap kali suara ranting patah terdengar di bawah kakinya. Ia sempat berhenti beberapa kali, seolah berharap ada sesuatu yang menghalanginya, agar ia bisa membatalkan niatnya. Namun tidak ada siapapun di jalan itu. Desa sudah terlelap dalam tidur. Hanya suara anjing menggonggong dari kejauhan yang memecah sunyi. Ketika akhirnya gubuk Ki Jambul terlihat di antara pepohonan, Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Cahaya temaram dari dalam gubuk menyelinap melalui celah dinding bambu, dan bau kemenyan yang lebih kuat dari sebelumnya memenuhi udara, seakan tempat itu memang menunggunya. Raka berdiri beberapa detik di depan pintu, berusaha mengatur napas, sebelum akhirnya tangannya terangkat dan mengetuk pelan. Belum sempat ia mengetuk untuk kedua kali, pintu itu terbuka perlahan, menampakkan sosok Ki Jambul yang sudah berdiri dengan tatapan dalam, seolah mengetahui bahwa Raka akan datang malam itu. Tanpa banyak kata, lelaki tua itu mempersilahkannya masuk ke dalam ruangan yang hanya diterangi lampu minyak kecil. Bayangan mereka berdua bergerak di dinding, seperti sosok-sosok lain yang ikut menyaksikan pertemuan tersebut. Di sudut ruangan, terlihat sesajen sederhana, bunga 7 rupa, dan mangkuk kecil berisi air yang permukaannya memantulkan cahaya api. Dengan gemetar, Raka duduk bersila di hadapan Ki Jambul. Suasana begitu sunyi, hingga suara napas mereka terdengar jelas. Lelaki tua itu menatap Raka lama, sebelum akhirnya berbicara dengan suara rendah dan berat, bertanya apakah ia sudah memikirkan dengan matang keputusan yang akan diambil. Raka menelan ludah, rasa takut menyelinap di sela-sela tekadnya. Namun, bayangan Darto yang berdiri di depan rumahnya dengan suara keras kembali muncul, dan rasa malu yang membakar dadanya membuat ia mengangguk pelan. Ki Jambul mengingatkan sekali lagi bahwa jalan yang dipilih bukan jalan biasa, bahwa apa yang dilepas tidak mudah ditarik kembali, dan setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya, cepat atau lambat. Raka sempat terdiam beberapa detik. Kata-kata itu seperti memberi kesempatan terakhir baginya untuk mundur, tetapi dendam yang telah tumbuh selama berminggu-minggu lebih kuat daripada keraguannya. Akhirnya, dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata bahwa ia siap menanggung akibatnya selama semua tekanan itu berhenti. Ki Jambul menghela napas panjang, lalu mulai menyalakan lebih banyak kemenyan. Asap putih mengepul perlahan memenuhi ruangan, membuat mata Raka sedikit perih dan kepalanya terasa ringan. Lelaki tua itu mulai melafalkan mantra dengan bahasa yang tidak sepenuhnya dimengerti Raka. Suaranya pelan, namun bergetar, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Raka diminta menyebut nama Darto berulang kali, sambil memusatkan pikiran pada rasa sakit hati yang ia rasakan. Setiap kenangan tentang hinaan, ancaman, dan tatapan merendahkan kembali muncul dengan jelas, seakan diputar ulang di depan matanya. Perasaan marah yang selama ini terpendam, kini dibiarkan keluar tanpa ditahan. Raka merasakan dadanya panas dan napasnya semakin cepat, seolah ada sesuatu yang keluar dari dirinya bersama kata-kata yang ia ucapkan. Ki Jambul kemudian mengambil sehelai kain kecil yang sudah disiapkan sebelumnya dan memintanya meniupkan napas ke kain itu sebagai simbol niat yang dilepaskan. Raka melakukannya dengan tangan gemetar, perasaan aneh menjalar dari ujung jari hingga ke tengkuknya. Ketika ritual hampir selesai, Ki Jambul mencelupkan jarinya ke dalam mangkuk air, lalu memercikannya ke arah api kecil yang menyala, hingga terdengar suara desis pelan. Suasana mendadak terasa lebih dingin. Raka merasakan seolah ada tekanan berat di sekelilingnya, meski ruangan itu tetap sama. Lelaki tua itu akhirnya berkata bahwa apa yang diminta telah dilepas, dan kini tinggal menunggu waktu. Raka terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Di satu sisi, ia merasa lega, seolah telah melakukan sesuatu untuk membela dirinya. Namun di sisi lain, ada ketakutan samar yang mulai merayap perlahan ke dalam hatinya. Ia membayangkan jika sesuatu benar-benar terjadi pada Darto, apakah ia siap melihat akibatnya? Apakah
apakah ia siap jika suatu hari orang-orang mengetahui perbuatannya? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul silih berganti, tetapi Ki Jambul menutup percakapan dengan kalimat bahwa malam sudah larut dan tidak baik terlalu lama berada di tempat seperti itu. Raka berdiri dengan kaki sedikit lemas. Sebelum keluar ia sempat menoleh sekali lagi ke dalam gubuk, melihat asap kemenyan yang masih melayang tipis di udara, seperti sisa janji yang belum selesai. Ketika ia melangkah keluar, hutan terasa lebih sunyi dari sebelumnya, bahkan suara serangga pun seperti mereda. Angin malam menyentuh wajahnya, namun tidak membawa ketenangan, justru membuatnya semakin sadar bahwa ia telah melewati batas yang selama ini tidak pernah ia sentuh. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya campur aduk antara puas dan takut. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini demi keluarganya, demi menghentikan tekanan yang terus menghimpit. Namun suara kecil di dalam hati bertanya, apakah benar ini demi keluarga, atau hanya demi harga diri yang terluka? Ketika ia tiba di rumah dan melihat Sari serta anaknya tertidur damai di dalam kamar, dada Raka terasa sesak sejenak. Ia berdiri di ambang pintu, memandangi mereka dengan perasaan bersalah yang belum sempat ia pahami sepenuhnya. Tetapi ia segera menepisnya dan berbaring tanpa berkata apa-apa. Malam itu, tidurnya tidak nyenyak, mimpi-mimpi aneh datang silih berganti. Bayangan asap putih, wajah Darto yang samar, dan suara bisikan yang tidak jelas artinya menyatu dalam gelap hingga menjelang subuh. Raka terbangun dengan keringat dingin, meski udara masih terasa sejuk. Ia duduk terdiam, mencoba menenangkan napas sambil meyakinkan diri bahwa Beberapa hari setelah malam perjanjian itu berlalu, kehidupan di desa Sukamaju tampak berjalan seperti biasa. Matahari tetap terbit dari balik hamparan sawah, ayam-ayam tetap berkokok setiap subuh, dan warga tetap berangkat ke ladang atau ke pasar seperti rutinitas sebelumnya. Namun di dalam hati Raka, ada perasaan menunggu yang sulit dijelaskan. Setiap kali ia mendengar kabar dari warung atau bertemu orang di jalan, ia selalu berharap sekaligus takut mendengar sesuatu tentang Darto. Pada 2 hari pertama, tidak ada yang berubah. Darto masih terlihat membuka toko sembakonya seperti biasa, melayani pembeli dengan wajah datar, seakan tidak terjadi apa-apa. Hal itu justru membuat Raka semakin gelisah. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah ritual itu hanya tipuan? Apakah ia sudah mengambil langkah salah untuk sesuatu yang sia-sia? Tetapi pada hari ketiga, desas-desus mulai beredar bahwa Darto tiba-tiba jatuh sakit. Kabar itu datang dari seorang ibu yang biasa berbelanja di tokonya. Katanya, Darto mendadak demam tinggi dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Awalnya Raka hanya diam mendengar cerita itu, berusaha menyembunyikan reaksi di wajahnya. Namun jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Malamnya ia duduk sendirian di teras rumah, menatap gelap sambil memikirkan kemungkinan yang terjadi. Perasaan aneh muncul di dadanya. Ada kepuasan tipis yang membuatnya merasa seolah sesuatu yang ia lakukan mulai menunjukkan hasil. Tetapi bersamaan dengan itu, muncul rasa takut yang perlahan merayap seperti bayangan panjang di bawah cahaya lampu minyak. Keesokan harinya, kabar sakit Darto semakin ramai dibicarakan. Bukan hanya demam biasa, menurut cerita yang beredar, tubuhnya terasa lemas tanpa sebab dan dokter dari puskesmas tidak menemukan penyakit yang jelas. Hasil pemeriksaan normal, tetapi kondisi Darto justru semakin memburuk. Ia sering mengigau di malam hari dan berteriak seakan melihat sesuatu yang menakutkan. Warga mulai berbisik-bisik, menyebut kata yang jarang diucapkan terang-terangan, santet. Raka yang mendengar kata itu dari balik obrolan warung, merasa napasnya tertahan sesaat. Ia menunduk pura-pura sibuk mengaduk kopi agar tidak terlihat gugup. Namun di dalam kepalanya, suara Ki Jambul terngiang bahwa apa yang dilepas tinggal menunggu waktu. Setiap kabar tentang penderitaan Darto terasa seperti gema dari malam ritual itu. Raka mencoba bersikap biasa di rumah. Ia membantu Sari memperbaiki atap bocor dan bermain dengan anaknya seperti tidak ada yang berubah. Tetapi setiap kali sendirian, pikirannya kembali pada pertanyaan, apakah ini benar karena dirinya? Atau hanya kebetulan? Ia ingin percaya bahwa ini sekadar sakit biasa, tetapi bagian terdalam dari hatinya tahu bahwa ia telah meminta sesuatu yang gelap untuk bekerja. Malam berikutnya, teror itu semakin nyata bagi Darto. Menurut cerita istrinya, lelaki itu tidak hanya demam, tetapi juga melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Bayangan yang tidak bisa dijelaskan dan menghilang ketika lampu dinyalakan.
Darto berteriak ketakutan, memanggil nama istrinya dengan suara gemetar. Warga yang mendengar cerita itu semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Suasana desa berubah menjadi lebih sunyi dari biasanya. Orang-orang berbicara dengan suara pelan dan menatap sekitar seolah takut ada yang mendengar. Raka merasakan perubahan itu. Setiap langkahnya terasa lebih berat, bukan karena tekanan dari Darto lagi, melainkan karena beban rahasia yang kini ia simpan sendiri. Ketika ia melewati rumah Darto secara tidak sengaja dan melihat pintunya tertutup rapat dengan beberapa sandal tamu tergeletak di depan halaman, dadanya berdebar kencang. Ia membayangkan lelaki itu terbaring lemah di dalam kamar, dan untuk sesaat rasa puas kembali muncul, tetapi segera disusul oleh bayangan wajah anak Darto yang masih kecil menangis melihat ayahnya sakit. Pikiran itu membuat perut Raka terasa mual. Ia tidak pernah membenci keluarga Darto. Ia hanya marah pada lelaki itu. Namun kini, akibatnya menyentuh orang-orang yang tidak bersalah. Malam itu Raka sulit tidur. Suara angin terdengar lebih kencang dari biasanya, menggesek dinding bambu rumahnya hingga menimbulkan bunyi berderit yang membuat suasana semakin mencekam. Ketika ia akhirnya terlelap, mimpi aneh datang menghampiri. Ia melihat dirinya berdiri di tengah sawah yang gelap, sementara dari kejauhan terdengar suara orang memanggil namanya dengan nada penuh penderitaan. Suara itu mirip dengan suara Darto, tetapi bercampur dengan bisikan lain yang tidak jelas. Ketika ia terbangun, napasnya tersengal dan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia duduk lama di tepi ranjang, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi, tetapi rasa tidak nyaman tetap tinggal hingga pagi menjelang. Di luar rumah, kabar tentang kondisi Darto semakin serius. Tubuhnya semakin kurus dalam hitungan hari, wajahnya pucat dan matanya cekung. Dokter kembali dipanggil, tetapi hasilnya tetap sama. Tidak ada penyakit yang bisa dijelaskan secara medis. Beberapa warga menyarankan untuk memanggil orang pintar atau ustadz untuk melakukan doa dan ruqyah. Suasana desa kini benar-benar dipenuhi ketegangan. Raka berasa seolah setiap bisikan tentang santet mengarah padanya, meski tidak ada satupun yang menuduh secara langsung. Ia mulai menghindari kerumunan dan memilih bekerja sendirian di sawah. Bahkan ketika ada yang memanggil namanya, ia sering terkejut berlebihan, seakan merasa rahasianya telah terbongkar. Di dalam hatinya mulai tumbuh penyesalan kecil yang ia coba tekan. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa Darto hanya diberi pelajaran agar berhenti menekan dan mempermalukannya, bukan untuk menderita separah itu. Tetapi kenyataan di luar tampak bergerak lebih jauh dari yang ia bayangkan. Semakin malam, suasana di desa semakin terasa berat, seakan ada awan gelap yang menggantung di atas Sukamaju, dan Raka mulai menyadari bahwa apa yang ia lepaskan mungkin bukan sesuatu yang bisa ia kendalikan sepenuhnya. Teror itu bukan hanya milik Darto, tetapi perlahan juga menyentuh ketenangan batinnya, membuat setiap detik terasa lebih panjang, dan setiap suara malam terdengar seperti pertanda bahwa konsekuensi dari perbuatannya sedang berjalan mendekat, sedikit demi sedikit, tanpa bisa ia hentikan dengan mudah. Hari-hari setelah kondisi Darto semakin memburuk, tidak lagi terasa sama bagi Raka. Jika sebelumnya ia hanya dihantui rasa bersalah dan ketakutan samar, kini sesuatu yang lebih nyata mulai menyentuh kehidupannya sendiri. Seolah lingkaran yang ia lempar ke air, kini berbalik membentuk gelombang yang menuju ke arahnya. Pagi itu, ketika matahari belum sepenuhnya naik dan embun masih menempel di daun-daun padi, Sari membangunkan Raka dengan wajah panik. Anak mereka, Arif, tiba-tiba demam tinggi. Tubuhnya panas dan napasnya terdengar cepat. Raka yang masih setengah mengantuk, langsung bangkit dan menyentuh dahi anaknya. Rasa panas itu membuat jantungnya mencelos. Tanpa banyak bicara, ia segera menggendong Arif menuju bidan desa. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Namun, di sudut hatinya muncul bayangan menakutkan. Jangan-jangan, ini balasan. Bidan mengatakan kemungkinan hanya demam biasa, dan memberi obat penurun panas. Tetapi hingga malam, suhu tubuh Arif belum juga turun. Bahkan, anak itu beberapa kali menangis sambil menunjuk ke sudut kamar, seolah melihat sesuatu yang membuatnya takut. Raka mencoba menenangkan, dengan mengatakan bahwa itu hanya bayangan. Namun, ketika ia menoleh ke arah yang ditunjuk anaknya, dadanya terasa sesak, karena sudut kamar itu tampak lebih gelap dari biasanya. Meski lampu minyak menyala terang, ia menggeleng cepat, mencoba mengusir pikiran buruk yang mulai menyerang. Tetapi rasa tidak nyaman itu terus tinggal. Malam semakin larut, dan Arif akhirnya tertidur dalam keadaan lemas. Sari duduk di samping ranjang dengan mata sembab. Sementara Raka berdiri di dekat pintu, memandangi halaman rumah yang sepi. Angin malam terasa lebih dingin, dan suara dedaunan terdengar seperti bisikan panjang, yang sulit dimengerti. Di tengah kesunyian itu, Raka tiba-tiba teringat kata-kata Ki Jambul. Setiap perbuatan memiliki harga yang harus dibayar.
Kalimat itu kini terdengar seperti peringatan yang datang terlambat. Keesokan harinya, bukan hanya Arif yang sakit. Sari juga mulai mengeluh pusing, dan tubuhnya terasa berat. Ia yang biasanya kuat, kini lebih banyak berbaring di tikar ruang tamu. Raka mencoba tetap tenang, mengurus rumah sekaligus mencari kayu bakar untuk dijual. Namun pikirannya terus kembali pada kemungkinan yang selama ini ia hindari. Apakah benar? Sesuatu yang ia kirim kini berbalik arah. Semakin siang, suasana desa terasa berbeda. Beberapa warga mulai bercerita bahwa kondisi Darto justru semakin kritis. Ia sering berteriak di malam hari, dan mengatakan ada sosok hitam duduk di dadanya, membuatnya sulit bernapas. Kabar itu membuat Raka merasa seperti ditampar 2 kali. Pertama, karena menyadari apa yang ia lakukan mungkin memang nyata. Kedua, karena gejala yang menimpa keluarganya muncul hampir bersamaan. Ia mencoba menepisnya dengan berpikir bahwa ini hanya kebetulan. Tetapi kebetulan itu terasa terlalu cepat dan terlalu tepat untuk diabaikan. Malam berikutnya, ketika Raka akhirnya tertidur, ia kembali bermimpi. Kali ini lebih jelas. Ia melihat dirinya berdiri di depan gubuk Ki Jambul. Namun pintunya tertutup rapat. Dari dalam terdengar suara tamisan bercampur tawa yang tidak jelas asalnya. Ketika ia mencoba membuka pintu, tangannya terasa berat, seolah ditahan oleh sesuatu dari belakang. Dan saat ia menoleh, ia melihat bayangan tinggi tanpa wajah, berdiri sangat dekat di belakangnya. Raka terbangun dengan teriakan tertahan. Napasnya tersengal, dan seluruh tubuhnya berkeringat. Meski udara dini hari begitu dingin, ia menoleh ke arah Sari dan Arif yang tertidur lemah. Dan perasaan takut kini jauh lebih besar daripada rasa puas yang dulu sempat ia rasakan. Keesokan paginya, Arif kembali menangis, tanpa sebab yang jelas. Ia mengatakan, ada lelaki hitam berdiri di dekat jendela. Mendengar itu, Raka merasa darahnya seperti berhenti mengalir. Ia memandang jendela yang hanya tertutup tirai tipis, kain lusuh. Tidak ada siapapun di sana. Tetapi bayangan dalam pikirannya jauh lebih menakutkan daripada kenyataan yang terlihat. Akhirnya, dengan hati yang semakin gelisah, Raka memutuskan kembali ke gubuk Ki Jambul. Ia berjalan lebih cepat dari sebelumnya, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan ketakutan yang nyata. Setibanya di sana, ia menemukan lelaki tua itu sedang duduk di depan pintu, seperti sudah menunggu kedatangannya. Tanpa diminta, Raka langsung bercerita tentang sakit yang menimpa anak dan istrinya, tentang mimpi-mimpi buruk yang datang bertubi-tubi, dan tentang bayangan yang mulai menghantui rumahnya. Ki Jambul mendengarkan dengan wajah datar, lalu berkata dengan suara pelan bahwa apa yang dilepas memang telah bekerja. Tetapi energi gelap tidak selalu berjalan lurus. Terkadang ia berputar kembali mencari celah terdekat. Raka merasa lututnya lemas. Ia bertanya, apakah semua ini bisa dihentikan? Namun jawaban yang ia terima tidak memberi ketenangan. Ilmu yang sudah dikirim tidak bisa begitu saja ditarik kembali. Harus ada penebusan, dan niat yang benar-benar berubah. Raka pulang dengan langkah lebih berat dari sebelumnya. Kini ia sadar bahwa masalah yang ia coba selesaikan dengan jalan pintas justru membuka pintu penderitaan baru. Bukan hanya bagi orang yang ia benci, tetapi juga bagi keluarganya sendiri. Malam itu, ketika ia duduk sendirian di teras rumah, memandangi langit yang tertutup awan gelap, ia akhirnya mengakui pada dirinya. Sejak sakitnya Arif dan melemahnya Sari, suasana rumah Raka tidak pernah benar-benar tenang. Siang hari mungkin masih bisa dilewati dengan kesibukan mencari kayu atau pergi sebentar ke sawah. Namun begitu matahari tenggelam dan bayangan malam mulai menyelimuti desa, rasa takut itu datang perlahan. Seperti kabut yang merayap tanpa suara. Raka kini tidak lagi menunggu kabar tentang Darto. Ia justru takut mendengarnya. Karena setiap kabar buruk tentang lelaki itu terasa seperti hitungan mundur bagi keluarganya sendiri. Arif masih sering demam, yang datang dan pergi tanpa pola jelas. Kadang sore tubuhnya terasa normal, tetapi menjelang tengah malam, panasnya naik kembali. Dan ia terbangun sambil menangis ketakutan, mengatakan ada orang berdiri di dekat pintu kamar, yang memandangnya tanpa berkedip. Setiap kali mendengar itu, jantung Raka seperti diremas. Ia mencoba memeriksa seluruh sudut rumah, memastikan tidak ada siapapun. Namun setiap kali ia memandang ruang kosong itu, imajinasinya justru membentuk sosok tinggi gelap, seperti yang pernah ia lihat dalam mimpi. Sari yang biasanya tegar, kini semakin sering diam. Wajahnya pucat, dan sorot matanya redup. Ia mengaku sering merasa ada yang memperhatikan, meski sedang sendirian di dapur. Bahkan beberapa kali, ia mendengar suara langkah di atas atap, padahal tidak ada kucing atau hewan lain yang terlihat.
Raka berusaha keras untuk tetap rasional. Ia mencoba mengatakan pada dirinya bahwa semua ini hanya efek pikiran yang terlalu tegang, bahwa rasa bersalahnya menciptakan bayangan yang tidak nyata. Namun setiap kali malam tiba, dan suara angin menggesek dinding bambu, seperti desahan panjang, keyakinannya runtuh sedikit demi sedikit. Suatu malam ketika listrik desa kembali padam, dan hanya lampu minyak kecil yang menerangi ruang tamu, Raka duduk sambil memeluk lututnya, mencoba tetap terjaga. Arif akhirnya tertidur di pangkuan sari, tetapi napasnya masih terdengar berat. Dari kejauhan terdengar suara anjing melolong panjang, membuat suasana semakin mencekam. Raka memandang pintu rumah yang tertutup rapat. Namun entah mengapa, ia merasa seperti ada sesuatu berdiri tepat di luar, menunggu. Ia memberanikan diri membuka pintu perlahan, hanya untuk menemukan halaman kosong, diterangi cahaya bintang. Namun saat ia hendak menutupnya kembali, ia merasakan hembusan angin dingin yang berbeda dari biasanya, menusuk hingga ke tulang, dan membawa bisikan samar yang sulit ia pahami. Ia menutup pintu cepat-cepat, dan bersandar dengan napas terengah. Hatinya kini tidak lagi sekadar gelisah, tetapi benar-benar diliputi ketakutan yang nyata. Malam itu ia kembali bermimpi, mimpi yang lebih jelas, dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia melihat dirinya berdiri di tengah sawah yang gelap, tanahnya retak dan kering. Di depannya berdiri Darto, dengan wajah pucat, mata cekung, dan tubuh kurus. Tetapi anehnya, Darto tersenyum. Senyum yang tidak wajar, dan berkata dengan suara berat, bahwa hutang belum lunas bukan? Hanya uang, tetapi juga janji yang telah dilepas. Kemudian, dari belakang tubuh Darto, muncul bayangan hitam besar, yang perlahan menutupi langit, dan bergerak mendekat ke arah Raka. Ketika bayangan itu hampir menyentuhnya, ia terbangun dengan teriakan tertahan. Tubuhnya gemetar hebat, dan napasnya tersengal, seperti habis berlari jauh. Ia menoleh ke samping, memastikan Sari dan Arif masih ada di sana. Namun bahkan dalam cahaya redup, wajah mereka tampak asing sejenak, seolah bukan keluarganya sendiri. Rasa takut kini benar-benar menghantui setiap sudut pikirannya. Keesokan paginya, Raka mendengar kabar bahwa Darto sempat tak sadarkan diri semalaman, dan keluarganya memanggil seorang ustadz dari desa sebelah untuk mendoakan dan membersihkan rumah dari pengaruh buruk. Kabar itu membuat lutut Raka lemas. Ia merasa seperti waktu semakin sempit, seperti ada sesuatu yang bergerak lebih cepat dari yang ia perkirakan. Di dalam dirinya, tumbuh keyakinan bahwa apapun yang ia lepaskan, kini tidak hanya menyentuh Darto, tetapi juga mengikat dirinya dalam lingkaran yang sama. Ia mulai sulit membedakan mana suara nyata dan mana bisikan dari dalam kepalanya. Setiap kali ia sendirian di sawah, ia merasa ada yang mengawasi dari balik rumpun padi. Bahkan bayangan pohon kelapa yang bergerak tertiup angin, terlihat seperti sosok yang berjalan pelan mengikutinya. Raka yang dulu tidak mudah takut, kini menjadi orang yang mudah terkejut. Bahkan suara pintu berdelit pun membuatnya melompat kaget. Ia menyadari bahwa rasa dendam yang dulu memberinya semangat, kini berubah menjadi ketakutan yang memakan habis keberaniannya. Suatu sore, ketika ia duduk di tepi sawah, mencoba menenangkan pikiran, Rasa takut yang terus menghantui akhirnya membuat Raka sampai pada titik di mana ia tidak lagi bisa berpura-pura kuat. Setiap malam terasa seperti hukuman, dan setiap pagi terasa seperti peringatan bahwa sesuatu yang lebih buruk bisa saja terjadi. Arif belum sepenuhnya sembuh, meski demamnya kadang turun, tubuh kecilnya terlihat semakin lemah, dan sorot matanya tidak lagi secerah dulu. Sari pun semakin sering termenung, kadang menatap kosong ke arah dapur, seolah pikirannya melayang jauh. Raka melihat semua itu dengan hati hancur. Ia mulai sadar bahwa apapun yang terjadi pada Darto tidak lagi penting dibanding keselamatan keluarganya sendiri. Dendam yang dulu terasa membara, kini hanya menyisakan abu penyesalan yang pahit. Suatu malam setelah Arif kembali terbangun sambil menangis histeris dan menunjuk ke arah pintu sambil berkata, "Ada orang berdiri di sana." Raka tidak lagi mampu menahan rasa bersalahnya. Ia memeluk anaknya erat-erat, sementara air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh tanpa suara. Dalam pelukan itu ia berjanji dalam hati bahwa ia akan menghentikan semua ini, apapun caranya, bahkan jika ia harus menanggung malu lebih besar dari sebelumnya. Keesokan paginya, tanpa banyak bicara pada siapapun, ia berjalan menuju gubuk Ki Jambul. Langkahnya kali ini bukan dipenuhi amarah atau kebingungan, melainkan rasa putus asa yang dalam. Ketika ia tiba, lelaki tua itu sudah duduk di depan seperti biasa, seolah mengetahui bahwa Raka akan datang kembali. Tanpa menunggu dipersilahkan, Raka langsung berlutut dan berkata dengan suara bergetar bahwa ia ingin semuanya dihentikan.
Ia mengakui kesalahannya. Ia mengaku tidak sanggup melihat keluarganya menderita. Ki Jambul menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata bahwa apa yang sudah dilepas memang tidak mudah ditarik kembali, tetapi bukan berarti tidak ada jalan untuk memperbaiki niat yang salah. Raka mendengarkan dengan napas tertahan. Lelaki tua itu menjelaskan bahwa santet atau kiriman yang dilandasi dendam akan terus mencari keseimbangan. Jika energi itu tidak menemukan penyelesaian, maka ia bisa berbalik dan menyentuh orang terdekat sebagai bagian dari lingkaran akibat. Raka merasa tubuhnya semakin lemas mendengar penjelasan itu, seakan semua ketakutan yang ia rasakan selama ini mendapatkan jawaban yang tidak ingin ia dengar. Ia bertanya, apa yang harus ia lakukan? Dan Ki Jambul menjawab dengan sederhana bahwa ia harus memutus lingkaran itu, bukan dengan ritual lain yang lebih kuat, melainkan dengan keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki niatnya di hadapan orang yang telah ia sakiti. Kata-kata itu terasa lebih berat dari ritual manapun. Raka tahu artinya. Ia harus mendatangi Darto, mengakui perbuatannya, dan meminta maaf. Sesuatu yang jauh lebih sulit daripada datang diam-diam di tengah malam untuk membalas dendam. Namun kali ini ia tidak punya pilihan lain. Demi keluarganya, ia bersedia menelan harga diri yang tersisa. Ketika ia pulang ke rumah dan melihat Arif tertidur lemah, serta Sari yang duduk termenung, ia merasa keputusan itu memang sudah seharusnya diambil sejak awal. Malam itu ia berbicara jujur kepada Sari tentang apa yang telah ia lakukan, tentang pertemuannya dengan Ki Jambul, dan tentang ritual yang didorong oleh dendam. Sari terdiam lama mendengar pengakuan itu. Air matanya jatuh perlahan, bukan karena marah semata, tetapi karena kecewa dan takut. Raka tidak membela diri, ia hanya menunduk dan meminta maaf berulang kali. Sari akhirnya berkata dengan suara pelan bahwa kesalahan memang sudah terjadi, tetapi yang terpenting adalah memperbaikinya sebelum semuanya terlambat. Dukungan itu membuat Raka merasa sedikit lebih kuat, meski rasa malu sudah membayangi. Bayangan harus berdiri di depan Darto dan keluarganya membuat dadanya sesak. Namun ia sadar tidak ada jalan lain. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan meminta balasan, bukan meminta pembelaan, tetapi meminta ampun atas kebodohannya dan keselamatan bagi keluarganya. Doa itu mengalir bersama air mata yang tidak lagi ia sembunyikan. Di dalam hatinya tumbuh tekad baru, bukan tekad untuk membalas, melainkan untuk memperbaiki apa yang telah ia rusak. Meski ia belum tahu bagaimana reaksi Darto nanti, apakah ia akan diterima, atau diusir, atau bahkan dipermalukan kembali di depan warga, Raka mencoba menerima semua kemungkinan itu sebagai bagian dari konsekuensi yang harus ia hadapi. Rasa penyesalan kini jauh lebih kuat daripada dendam yang dulu membutakan. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia merasakan secercah kejelasan bahwa jalan keluar mungkin bukan terletak pada kekuatan gelap atau jalan pintas, melainkan pada keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki diri, meski harus melewati rasa malu yang lebih dalam dari sebelumnya. Dan dengan keputusan itu, Raka tahu hidupnya akan memasuki babak baru yang belum tentu mudah, tetapi setidaknya tidak lagi dibangun atas bisikan gelap yang selama ini menyesatkan langkahnya. Pagi itu, udara desa Sukamaju terasa lebih berat dari biasanya. Atau mungkin hanya perasaan Raka saja yang membuat segalanya tampak berbeda. Sejak subuh, ia sudah terjaga. Duduk di tepi rancang, memandangi Arif yang akhirnya bisa tidur lebih tenang setelah semalaman tidak lagi menangis histeris. Sari bangun dan menatap suaminya dengan mata sembab, namun ada keteguhan di sana. Raka tahu hari itu ia harus melakukan sesuatu yang paling ia takuti, mendatangi Darto. Bukan sebagai orang yang marah, bukan sebagai korban yang merasa dipermalukan, tetapi sebagai orang yang bersalah. Langkahnya terasa berat ketika ia keluar rumah. Beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman menoleh sekilas, seperti biasa. Tetapi kali ini, Raka tidak menunduk. Ia menerima tatapan itu, meski dadanya bergetar sepanjang jalan menuju rumah besar bercat hijau milik Darto. Keringat dingin membasahi telapak tangannya, padahal matahari belum terlalu tinggi. Suara ayam dan anak-anak yang berangkat sekolah terdengar samar di telinganya, seakan dunia berjalan biasa, sementara dirinya sedang menuju pengakuan yang bisa mengubah segalanya. Ketika ia tiba di depan rumah itu, pintunya setengah terbuka, dan suasana tampak lebih sepi dari biasanya. Sandal-sandal tamu masih tergeletak di depan, tanda bahwa kondisi Darto belum benar-benar pulih. Raka berdiri beberapa detik, mencoba mengumpulkan keberanian, sebelum akhirnya mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Istri Darto yang membuka pintu tampak terkejut melihatnya. Raut wajahnya berubah tegang, seolah mengira Raka datang untuk urusan hutang yang belum selesai. Raka langsung menunduk dan berkata pelan, bahwa ia ingin bertemu Darto, jika diizinkan. Setelah beberapa saat ragu, akhirnya ia dipersilahkan masuk. Suasana di dalam rumah terasa pengap. Tirai jendela ditutup rapat, dan bau minyak kayu putih tercium kuat dari kamar di ujung lorong. Ketika Raka melangkah masuk dan melihat Darto terbaring di ranjang, hatinya terasa seperti diremas. Tubuh lelaki itu jauh lebih kurus dari terakhir kali ia melihatnya.
Wajahnya pucat dan matanya cekung, namun masih menyimpan sisa ketegasan yang dulu membuat Raka merasa kecil. Untuk sesaat, Raka hampir kehilangan keberanian. Tetapi ia mengingat wajah Arif yang lemah dan Sari yang menangis pelan malam sebelumnya. Ia menarik napas panjang, lalu berlutut di samping rancang Darto. Tindakan itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Bahkan istri Darto yang berdiri di belakangnya tampak bingung. Raka membuka suara dengan nada gemetar, namun jelas. Ia mengaku bahwa ia telah dikuasai rasa malu dan marah. Ia tidak mampu menerima tekanan dan ancaman kehilangan sawahnya. Ia berkata bahwa dalam kebodohannya, ia mencari jalan yang salah. Ia menyebutkan pertemuannya dengan Ki Cambul dan ritual yang dilakukan di tengah malam. Suara Raka sempat tersendat ketika ia mengucapkan kata santet. Ruangan terasa semakin sunyi, seolah udara ikut menahan napas. Istri Darto menutup mulutnya dengan tangan, sementara seorang kerabat yang berada di sudut kamar tampak marah dan hampir melangkah maju. Tetapi Darto yang terbaring lemah mengangkat tangannya belan, memberi isyarat agar tidak ada yang menyela. Raka melanjutkan pengakuannya dengan air mata yang kini tidak lagi bisa ia tahan. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah berniat mencelakai keluarga Darto. Ia hanya ingin menghentikan rasa malu dan tekanan yang ia rasakan. Tetapi ia sadar, apapun alasannya, perbuatannya tetap salah, dan ia siap menerima konsekuensinya, termasuk jika harus dipermalukan di depan warga, atau dilaporkan ke pihak berwenang. Yang terpenting baginya sekarang adalah memutus lingkaran gelap yang telah menyeret keluarganya sendiri. Darto memandang Raka lama, tatapannya sulit dibaca. Di antara lemah dan marah, ia akhirnya berbicara dengan suara serak, bertanya, mengapa Raka tidak datang saja meminta waktu lebih baik-baik daripada memilih jalan seperti itu? Pertanyaan itu membuat Raka semakin menunduk. Ia mengaku bahwa gengsi dan harga diri yang terluka membuatnya buta. Ia merasa dipermalukan dan ingin membalas tanpa memikirkan akibatnya. Suasana menjadi emosional. Istri Darto menangis, bukan hanya karena marah, tetapi juga karena takut membayangkan apa yang telah terjadi pada suaminya. Sementara beberapa warga yang mendengar keributan mulai berdatangan dan berdiri di depan rumah, berbisik-bisik. Ketika kabar pengakuan itu menyebar cepat, Raka tidak mencoba lari dari tatapan mereka. Ketika ia keluar dari kamar dan berdiri di ruang tamu, ia mengulang pengakuannya di hadapan beberapa orang yang sudah berkumpul. Ia mengatakan bahwa hutangnya belum lunas, tetapi kesalahannya jauh lebih besar dari sekadar uang. Ia meminta maaf di depan semua orang dan berjanji akan membayar hutang itu dengan cara apapun yang halal, meski harus menjual motor satu-satunya yang ia miliki. Pengakuan itu membuat suasana desa gembar. Beberapa orang mencibir dan menyebutnya bodoh karena terlibat hal seperti itu. Tetapi ada juga yang melihat air mata dan penyesalan di wajahnya dan memilih diam. Seorang ustadz desa yang kebetulan datang menjenguk Darto maju dan mengatakan bahwa jalan terbaik sekarang adalah memperbanyak doa, saling memaafkan, dan menghentikan segala bentuk dendam agar tidak ada lagi energi buruk yang berputar di antara mereka. Kata-kata itu menenangkan suasana yang sempat tegang. Setelah pengakuan itu, kehidupan di desa Sukamaju tidak langsung kembali normal. Tetapi perlahan, suasana yang sebelumnya dipenuhi bisikan dan ketegangan mulai berubah menjadi keheningan yang lebih tenang. Meski masih ada tatapan sinis dari beberapa warga, Raka menerima semuanya tanpa membalas. Ia sadar, rasa malu yang kini ia rasakan adalah bagian dari konsekuensi yang harus ia tanggung. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari biasanya, membantu Sari menyiapkan sarapan sederhana, lalu pergi bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang. Ia tidak lagi memilih-milih pekerjaan. Ia menjadi buruh angkut di pasar, membantu petani lain memanen padi, bahkan menerima pekerjaan membersihkan kebun dengan upah kecil. Motor tuanya akhirnya ia jual untuk membayar sebagian hutang kepada Darto. Ketika menyerahkan uang itu di hadapan beberapa saksi, Raka tidak lagi menunduk karena takut, melainkan karena rendah hati. Ia mengatakan bahwa sisanya akan ia cicil sedikit demi sedikit. Darto yang masih dalam masa pemulihan tampak lebih tenang dibanding sebelumnya. Wajahnya belum sepenuhnya sehat, tetapi sorot matanya tidak lagi dipenuhi kecurigaan seperti dulu. Keluarga Darto juga mulai membuka pintu rumah mereka lebih lebar setelah Ustadz Desa memimpin doa bersama dan ruqyah. Suasana di rumah itu perlahan membaik. Jeritan malam yang dulu sering terdengar, kini sudah tidak ada. Kondisi Darto juga menunjukkan kemajuan. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa mungkin ia mengalami tekanan batin berat yang memicu kondisi fisiknya memburuk. Dan kini setelah suasana lebih tenang, tubuhnya mulai pulih. Raka mendengar kabar itu dengan perasaan campur aduk, antara syukur dan rasa bersalah yang masih tersisa. Di rumahnya sendiri, perubahan juga mulai terlihat. Arif tidak lagi menunjuk ke sudut kamar atau menangis ketakutan di tengah malam. Demamnya turun dan senyumnya kembali, meski tubuhnya masih agak kurus. Sari pun terlihat lebih segar, meski kadang masih terdiam mengingat kejadian yang hampir merenggut kedamaian keluarga mereka. Setiap kali melihat istri dan anaknya tertawa kecil, Raka merasa seperti diberi kesempatan kedua yang tidak semua orang dapatkan.
Rasa syukur itu membuatnya semakin tekun bekerja dan menjauh dari segala hal yang berbau jalan pintas. Ia tidak lagi melewati jalan dekat hutan dengan pikiran kacau seperti dulu. Bahkan ketika suatu hari ia melihat Ki Jambul dari kejauhan, ia hanya menunduk hormat tanpa mendekat. Bukan karena benci, tetapi karena ia tahu dirinya tidak boleh lagi membuka pintu yang sama. Waktu berjalan perlahan dan cicilan hutangnya berkurang sedikit demi sedikit. Meski hidup mereka tetap sederhana, bahkan cenderung pas-pasan, Raka merasakan ketenangan yang tidak ia miliki sebelumnya. Ia belajar bahwa harga diri bukan dibangun dari gengsi atau keinginan membalas, melainkan dari keberanian menghadapi kesalahan dan memperbaikinya. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam dan langit berwarna jingga, Raka berdiri di tepi sawahnya yang kecil, sawah yang sempat hampir hilang karena hutang. Ia memandang hamparan padi yang mulai menguning dengan hati penuh harap. Panen kali ini tampak lebih baik dari sebelumnya, bukan karena keajaiban, tetapi karena ia dan Sari bekerja lebih tekun, dan beberapa tetangga bahkan ikut membantu tanpa diminta, sebagai bentuk dukungan diam-diam. Desa Sukamaju perlahan melupakan cerita kelam itu, meski tidak sepenuhnya hilang dari ingatan. Beberapa orang masih menjadikannya pelajaran tentang bahaya dendam dan jalan gelap. Raka sendiri tidak pernah lagi membicarakan detail masa lalunya, kecuali jika ada yang benar-benar bertanya dengan niat belajar. Ia selalu mengatakan bahwa hutang memang berat, tetapi memilih membalas dengan keburukan hanya akan menambah beban yang jauh lebih besar. Suatu malam, ketika keluarga kecil itu makan bersama dengan lauk sederhana dan tawa arif memenuhi ruang tamu, Raka menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari kemenangan atas orang lain, melainkan dari kedamaian dalam hati dan rumah yang hangat. Ia teringat bagaimana dulu ia duduk sendirian di teras, memandang gelap dengan hati penuh amarah, dan bagaimana kini ia duduk di tempat yang sama dengan perasaan syukur yang dalam. Perjalanan yang ia lalui mengajarkannya bahwa setiap pilihan memiliki bayangan akibat, dan tidak semua akibat bisa dikendalikan begitu saja. Desa kembali menjalani rutinitas biasa. Suara anak-anak bermain terdengar lagi di sore hari. Warung kopi kembali dipenuhi obrolan ringan tentang harga pupuk dan hasil panen, bukan lagi tentang santet atau teror malam. Raka mungkin tidak lagi dipandang sebagai lelaki paling disegani, tetapi ia dihormati karena keberaniannya mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Dan bagi dirinya sendiri, itu lebih dari cukup. Pada akhirnya, hutang uang memang bisa dicicil dan dilunasi, tetapi hutang kesalahan hanya bisa ditebus dengan penyesalan yang tulus dan tindakan nyata untuk berubah. Raka memahami itu dengan cara yang tidak mudah, dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa apapun kesulitan yang datang di masa depan, ia tidak akan lagi mencari jalan pintas yang gelap. Karena ia telah merasakan sendiri bagaimana bayangan dari pilihan salah bisa hampir merenggut semua yang ia cintai. Dan dari pengalaman pahit itulah lahir pelajaran yang akan ia pegang seumur hidup, bahwa dendam tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah, dan hanya kejujuran serta keberanian untuk bertanggung jawab yang mampu membawa manusia kembali pada cahaya setelah sempat tersesat dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Itulah kisah Santet Balasan Karena Hutang. Sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa dendam hanya akan melahirkan penderitaan baru, dan jalan pintas yang gelap tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar selalu memilih jalan yang benar meskipun terasa lebih berat. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe agar saya bisa terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya.